pengantin dimanapun kalian berada, saya Noni. Kali ini saya akan sharing tentang informasi kesehatan reproduksi pranikah. Masalah kesehatan reproduksi dapat terjadi sepanjang siklus hidup manusia. Salah satu indikasi calon pengantin yang sehat adalah kondisi kesehatan reproduksinya baik. Lalu, apakah yang dimaksud dengan kesehatan reproduksi? Kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan yang menunjukkan kondisi kesehatan fisik, mental, sosial seseorang dihubungkan dengan fungsi dan proses reproduksinya, termasuk di dalamnya tidak memiliki penyakit atau kelainan yang mempengaruhi kegiatan reproduksi tersebut. Kedua calon pengantin atau catin mempunyai kebebasan, hak dan tanggung jawab yang sama dalam memutuskan kapan akan mempunyai anak, berapa jumlah anak, dan jarak kelahiran. Adapun hak reproduksi calon pengantin antara lain: 1. Hak mendapatkan informasi yang lengkap tentang kesehatan reproduksi dan seksual. 2. Hak untuk memperoleh informasi dan pelayanan KB yang aman, efektif, terjangkau, sesuai pilihan tanpa paksaan. 3. Hak mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan selama masa reproduksinya. Penting bagi kalian untuk mengenali organ reproduksi. Mari kita cermati bersama. Organ reproduksi perempuan terdiri dari 1. Ovarium atau indung telur. Indung telur berfungsi mengeluarkan sel telur atau ovum. Sel telur nantinya akan dibuahi oleh sperma sehingga terjadi pembuahan. 2. Tuba Fallopi atau saluran telur. Saluran di kiri dan kanan rahim yang berfungsi mengantar sel telur dari indung telur menuju rahim. 3. Fimbriae, umbai-umbai, berfungsi menangkap sel telur yang dikeluarkan indung telur. 4. Uterus atau rahim merupakan tempat janin berkembang. 5. Serviks atau leher rahim, bagian rahim yang berbatasan dengan vagina. Pada saat persalinan, leher rahim membuka sehingga bayi dapat keluar. 6. Vagina atau liang kemaluan, saluran berbentuk silinder yang sifatnya elastis dan berlipat-lipat. Fungsinya sebagai saluran keluarnya darah menstruasi untuk berhubungan seksual dan sebagai jalan lahir bayi saat persalinan. 7. Klitoris atau kelentit, organ kecil yang paling peka rangsangan. Klitoris banyak mengandung pembuluh darah dan syaraf. 8. Labia atau bibir kemaluan, terdiri dari 2 bibir, yaitu bibir besar labia mayora dan bibir kecil labia minora. 9. Perineum, jaringan di antara vagina dan anus. Perineum berperan penting dalam berkemih, buang air besar, hubungan seksual, dan melahirkan. Organ reproduksi laki-laki terdiri dari 1. Testis atau buah zakar, berjumlah 2 buah untuk memproduksi sperma setiap hari dengan bantuan hormon testosteron. 2. Skrotum atau kantung buah zakar, kantung kulit yang melindungi testis, berwarna gelap dan berlipat-lipat. 3. Vas deferens atau saluran sperma, saluran yang menyalurkan sperma matang dari epididymis ke uretra. 4. Prostat, vesicula seminalis, kelenjar Cowper, kelenjar-kelenjar yang menghasilkan cairan mani atau semen yang berguna untuk memberi makan sperma. 5. Penis, alat berhubungan seksual sebagai saluran pengeluaran sperma dan air seni. Kepala penis disebut dengan glans penis. Kulit yang menutupi glans disebut dengan foreskin atau preputium. Pada laki-laki,
Sunat dilakukan dengan cara membuang kulit preputium sehingga mengurangi risiko infeksi dan kanker. Berikut ini adalah tips untuk menjaga kesehatan reproduksi. 1. Ganti pakaian dalam minimal 2 kali sehari. 2. Gunakan pakaian dalam yang berbahan katun, dapat menyerap keringat dan tidak terlalu ketat. 3. Bersihkan organ reproduksi bagian luar dari depan ke belakang dengan menggunakan air bersih dan jangan lupa keringkan dengan handuk atau tisu. 4. Khusus untuk perempuan, tidak boleh terlalu sering menggunakan cairan pembilas vagina. Jangan menggunakan pembalut tipis dalam waktu lama. Gunakan pembalut ketika menstruasi dan diganti paling lama setiap 4 jam sekali atau setelah buang air besar. Bagi perempuan yang sering keputihan, berbau, dan berwarna, harap memeriksakan diri ke petugas kesehatan. Pemeriksaan kesehatan pranikah sangat penting dilakukan untuk mempersiapkan kondisi kesehatan calon pengantin. Pemeriksaan kesehatan tersebut meliputi antara lain: 1. Pemeriksaan tanda-tanda vital. 2. Pemeriksaan status gizi, berat badan, tinggi badan, lingkar lengan atas, ataupun tanda-tanda anemia. Status gizi catin perempuan perlu diketahui dalam rangka persiapan kehamilan. Pastikan nilai indeks massa tubuh dalam rentang 18,5 sampai 25 dan lila lebih dari sama dengan 23,5 cm. 3. Pemeriksaan laboratorium, darah rutin, urin rutin, pemeriksaan lain berdasarkan indikasi. Selain pemeriksaan kesehatan di atas, pastikan setiap catin perempuan telah dilakukan screening imunisasi tetanus. Jika belum lengkap, maka imunisasi perlu dilakukan. Catin perempuan mengkonsumsi tablet tambah darah yang mengandung zat besi dan asam folat. Dan pastikan setiap pasangan catin mengkonsumsi makanan bergizi seimbang. Oke, cukup sekian sharing materi kita kali ini. Sampai jumpa di kelas catin berikutnya. Halo calon pengantin, saya Lena. Kali ini saya akan sharing tentang kehamilan dan kontrasepsi. Penting bagi catin untuk mengetahui tentang masa subur. Masa subur adalah periode dalam satu siklus menstruasi di mana konsepsi atau pembuahan paling mungkin terjadi. Puncak masa subur biasanya akan terjadi pada hari ke-13 setelah hari pertama menstruasi. Sedangkan masa subur akan terjadi kurang lebih 3 hari sebelum dan sesudah puncak dari masa subur tersebut. Bagi pasangan yang menghendaki kehamilan segera setelah menikah, maka lakukan hubungan seksual pada masa subur. Tanda-tanda masa subur antara lain perubahan pada lendir mulut rahim, yaitu cairan bertekstur yang lengket dan kental pada masa subur. Yang kedua adalah dorongan seksual yang meningkat. Ketiga, temperatur tubuh meningkat dan payudara menjadi lebih lunak. Setiap kehamilan harus direncanakan dan diinginkan serta dijaga agar ibu dan bayi sehat dan selamat. Bagaimanakah perempuan yang layak hamil? 1. Umur 20-35 tahun. Yang kedua, jumlah anak kurang dari 3 orang. 3. Jarak kehamilan lebih dari atau sama dengan 2 tahun. Yang keempat, indeks massa tubuh normal, yaitu antara 18,5 sampai 25, dan lingkar lengan atas atau lila lebih dari atau sama dengan 23,5 cm. Yang kelima, tidak mempunyai riwayat obstetrik yang buruk pada kehamilan sebelumnya. Dan yang terakhir adalah tidak mempunyai masalah kesehatan. Bagaimanakah proses kehamilan terjadi? Sel telur yang matang dibuahi oleh sperma dalam saluran telur. Sel telur yang telah dibuahi berkembang menjadi embrio, kemudian menempel di lapisan dalam dinding rahim.
Dalam 120 hari, embrio berkembang mengikuti tahapan kehidupan sel, kemudian berkembang mengikuti tahapan kehidupan menjadi janin. Kehamilan umumnya berakhir dengan persalinan setelah 280 hari atau 9 bulan 10 hari. Apa saja tanda-tanda kehamilan? 1. Tidak mendapat menstruasi atau haid sebagaimana mestinya. 2. Timbul rasa mual, muntah-muntah, dan pusing, terutama pada pagi hari serta sering buang air kecil. 3. Tidak ada nafsu makan. Yang keempat, tes kehamilan yang menunjukkan hasil positif. 5. Pada umur kehamilan lebih lanjut, dengan alat tertentu dapat terdeteksi detak jantung janin. Dan yang keenam, perut membesar dan dirasakan gerakan janin. Ingat bahwa kehamilan yang ideal adalah kehamilan yang direncanakan, diinginkan, dan dijaga perkembangannya dengan baik. Hindari 4 terlalu dan 3 terlambat untuk mengurangi resiko terjadinya komplikasi pada masa kehamilan dan persalinan. 4 terlalu yaitu terlalu muda untuk hamil, terlalu tua untuk hamil, terlalu sering hamil, dan terlalu dekat jarak kehamilan. 3 terlambat yaitu terlambat mengenali tanda bahaya dan mengambil keputusan untuk mencari pertolongan medis. Yang kedua, terlambat tiba di vaskes. 3. Terlambat mendapatkan pertolongan medis yang adekuat. Setiap kehamilan perlu didukung oleh suami dan keluarga untuk menjaga kondisi emosional ibu hamil agar kehamilan berjalan dengan lancar. Nah, bagi pasangan yang belum ingin segera memiliki anak setelah menikah atau istri yang berusia kurang dari 20 tahun, maka bisa memilih menggunakan metode KB yang sesuai. Antara lain, yang pertama adalah non-metode kontrasepsi jangka panjang atau non-MKJP, yaitu pil, kemudian suntik, dan kondom. Yang kedua, metode kontrasepsi jangka panjang, yaitu implan dan alat kontrasepsi dalam rahim. Oke, cukup sekian materi sharing kali ini. Sampai bertemu lagi di kelas Jatin berikutnya. Halo calon pengantin, saya Agnes. Kali ini saya akan sharing tentang gerakan masyarakat hidup sehat dan salah satu contoh aktivitas fisik, senam Kegel untuk meningkatkan kesehatan reproduksi. Gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku hidup sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Pelaksanaan GERMAS meliputi 1. Melakukan aktivitas fisik, 2. Konsumsi gizi seimbang, 3. Tidak merokok, 4. Tidak mengkonsumsi alkohol, 5. Mengelola stres, 6. Melaksanakan PHBS, 7. Memeriksa kesehatan secara berkala. Jatin harus menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat untuk mewujudkan keluarga sehat dan berkualitas. Salah satu aktivitas fisik yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesehatan reproduksi calon pengantin adalah senam Kegel. Senam Kegel mudah dilakukan dan bisa dilakukan di mana saja. Beberapa manfaat senam Kegel antara lain: 1. Memperbaiki fungsi kandung kemih. Kemudian yang kedua, meningkatkan performa seksual bagi laki-laki. Yang ketiga, mengencangkan otot-otot vagina. Yang keempat, mengatasi keluhan pada ibu hamil. Dan yang kelima, melancarkan proses persalinan. Mari bersama-sama kita praktekkan senam Kegel.
Kencangkan otot panggul bawah Anda seperti saat menahan kencing. Tahan selama 5 detik. Tetaplah bernafas dengan santai dan hindari mengencangkan otot perut, paha, dan bokong. Kemudian lemaskan otot kembali. Bila sudah terbiasa, Anda bisa meningkatkan durasi menjadi 5-10 detik. Atur nafas dan lakukan dalam keadaan rileks. Anda tidak memerlukan waktu dan ruang khusus untuk melakukan senam Kegel ini. Latihan ini dapat dilakukan ketika Anda sedang duduk sambil melakukan pekerjaan di kantor, atau menonton televisi, bahkan ketika Anda berdiri. Senam ini setidaknya dilakukan 4-6 kali sehari. Oke, cukup sekian sharing materi kali ini. Sampai bertemu di kelas Jatin berikutnya.